Loh, loh, loh. Kita mulai dengan kata-kata hari ini. Belajar dari bulu ketek, walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar bertahan dan tetap tumbuh. Bulu itu juga bisa sih sebenarnya. Bulu apa? Bulu Bukan. Oke, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang yang udah berjuang seperti pahlawan tapi selera gebetannya malah kayak penjajah. Ya. Oke deh, kali ini Emon dan si Cahyo bakal bahas film robot-robotan yang dirilis tahun 2011 nih guys. Berjudul Real Steel, dibintangi oleh pensiunan Wolverine yaitu Mamang Hugh Jackman. Dan film ini bercerita tentang mantan petinju profesional yang banting setir menjadi pelatih lumba-lumba. Menjadi pelatih robot untuk ngalahin sang robot juara dunia terhebat sepanjang masa. Gak cuma bakal disuguhi sama aksi tinju-tinjuan ala robot super canggih aja, tapi kita bakal bisa ngelihat seberapa emosionalnya hubungan antara manusia dan juga robot, dan juga ayah dan anak. Waduh, ini dalam banget sih kalau dilihat. Oke, gak usah lama-lama, tanpa fafifu bos numpak pit banding kembos, inilah dia Real Steel. Mau tinju. Iya, mau tinju. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Charlie yang terbangun dari bobo gantengnya karena dapat telepon dari temannya yang mau nagih utang. Karena belum punya uang buat bayar hutang, Charlie pun langsung menutup teleponnya itu. Mengawali pagi yang buruk, ia malah disamperin sama sekumpulan bocah yang mau melihat robot transformer ciptaannya. Robot ini dipanggil Ambush. Berhubung ia lagi butuh duit, Charlie pun malaki para bocah ini yang harus bayar sebesar $5 kalau mau berfoto sama robotnya itu. Tapi ya namanya juga bocil, mereka langsung pergi karena ogah disuruh bayar. Setelah itu Charlie pun pergi ke lapangan banteng dan bertemu dengan seorang cowok bernama Ricky. Ternyata Charlie mau menantang banteng seberat 200 ton milik Ricky buat melawan robotnya demi dapetin uang imbalan sebesar $20.000. 20 grand when it takes off. I'll tell you what, 20 grand it is, but you lose and you Close in the ring, you stand back like a girl. Just shake. Di luar arena, Charlie mengendalikan Ambush dengan alat Kontrol. Di luar arena, Charlie mengendalikan Ambush dengan remote kontrolnya. Pas banteng itu keluar dari kandang, pertandingan pun segera dimulai. Awalnya, Ambush berhasil menghadapi si banteng pakai keterampilan yang memukau dengan begitu mudah. Tapi di tengah pertandingan, Charlie yang sudah pede banget bakalan menang malah jadi kehilangan fokus dan ia pun terlambat untuk mengatur pergerakan Ambush dan malah keburu diseruduk sama tanduk mematikannya si banteng ngamuk. Banteng merah. Nggak, yang itu hitam, backgroundnya merah. Meski Charlie tetap berusaha menggerakkan Ambush buat terus bertarung dalam kondisi pincang tersebut, tapi Ambush sudah nggak punya tenaga lagi buat melawan amukan si banteng. Di akhir pertandingan, Charlie pun harus menerima kekalahannya karena kondisi tubuh Ambush sudah dicabik-cabik sampai rusak. Mau nggak mau, Charlie pun harus membayar $20.000 atas kekalahannya itu. my money, Charlie boy. Best have it. Karena nggak punya uang buat bayar uang taruhannya, Charlie pun niatnya mau segera kabur dari sana. Tapi pas mau pergi, ia dihampiri oleh dua orang bapak-bapak, yang salah satunya adalah seorang pengacara. Pengacara itu ngabarin kalau mantan pacarnya yang bernama Caroline sudah berpulang ke rahmatullah. Dan Charlie diminta untuk mengambil alih hak asuh putranya yang bernama Max Kenton. Untung nggak salah nyebut. Max Kenton? He's my son. He's gotta be like 9 or 11. Di pengadilan, Charlie bertemu dengan Debra. Debra ini adalah bibinya Max yang juga pengen mengambil hak asuh atas keponakannya itu. Karena ia menganggap kalau Charlie ini nggak bisa merawat Max dengan baik. Di sisi lain, Charlie sebenarnya oke-oke aja kalau putranya ini mau diasuh sama Debra dan suaminya yang berasal dari keluarga yang sangat-sangat sultan itu. Makanya Charlie ini diam-diam menemui suaminya Debra yang bernama Marvin. Ternyata Marvin juga mau meminta Charlie buat menjaga Max untuk sementara waktu karena ia berniat mau liburan berdua aja bareng istrinya ke Italia. Sebagai imbalannya, Marvin bersedia memberikan uang sebesar $100.000 kepada Charlie untuk mengurus Max selama dia liburan. 50 grand tonight when we drop off Max, and the other 50 when we...
Sepulangnya dari pengadilan, Charlie pun lanjut OTW ke tempat tinggal kenalannya yang bernama Bailey buat mengurus transaksi pembelian robot barunya. Pas sampai di sana, Bailey langsung komplain kenapa si Charlie ini mau ngeluarin banyak uang buat beli robot baru, padahal Charlie aja masih ngutang uang sewa padanya. Tapi Charlie bilang kalau Bailey nggak perlu khawatir karena ia sudah punya uang buat beli robot baru sekaligus bayar uang sewanya yang nunggak. Gak lama kemudian Marvin datang buat ngasih sebagian dulu uang kesepakatan mereka tanpa sepengetahuan Debra. Sisanya lagi katanya bakal dibayar kalau Charlie udah selesai menjaga Max. Sebelum pergi, Debra pun mengingatkan Charlie untuk mengembalikan Max tepat waktu. Back in New York on August 27. That's a deal. Dan setelah 11 tahun lamanya nggak ketemu, Charlie pun akhirnya bisa ngeliat lagi putranya yang kini udah tumbuh gede. Tapi pertemuan antara ayah dan anak itu malah jadi canggung. Sampai akhirnya Bailey pun muncul. Di situ Charlie memberikan uangnya ke Bailey buat bayar robot pesanannya itu dan ngenalin Max sebagai putranya. I'm Bailey. Max. I'm standing here looking at you two. Setelah Bailey pergi, Max langsung bilang kalau ia tahu ayahnya itu dikasih uang sama si Marvin. Supaya Max gak salah paham, Charlie pun ngejelasin kalau uang itu juga dipakai buat merawatnya. Sayangnya Max udah keburu kecewa karena mengira ayahnya udah menukarnya dengan uang. Ia pun meminta sebagian uangnya karena ia bisa merawat dirinya sendiri tanpa bantuan ayahnya yang gak berguna itu. Tapi Charlie udah gak punya uang lagi karena semua uangnya udah dipakai buat beli robot barunya tersebut. Spent the money on a robot. It's gone. Okay? Kemudian Charlie kembali menemui si Bailey buat melihat robot barunya itu. Di saat yang bersamaan, Max datang dan bertanya apa yang ada dalam kotak besi tersebut. Bailey pun menyebutkan kalau mereka baru aja membeli sebuah robot legendaris bernama Noisy Boy. Tanpa diduga, si Max ini juga punya pengetahuan banyak soal robot legendaris itu. Pas kotak besinya dibuka, Max pun langsung dibuat kagum sama tampilan Noisy Boy yang sangat canggih itu. Crap. It's amazing. Nggak pakai basa-basi, Charlie segera mencoba menggerakkan robot itu pakai perintah suara. Sayangnya robot itu sama sekali nggak gerak mengikuti arahannya. Dan barulah pas Max mencoba ngasih perintah suara pakai bahasa Jepang, robot Noisy Boy langsung mengenali suaranya dan bergerak mengikuti perintah dari Max itu. Anjir wibu. Migi, Hidani. Let me see if I can reset him to English. Pas ditanya dari mana anaknya itu bisa bahasa Jepang, Max cuma bilang kalau ia belajar dari video game. Well, you know Japanese. Video games. Boleh dicoba nih kalau mau jago bahasa, gak perlu tes TOEFL guys. Kita main game aja yang banyak, ya kan? Karena tahu kalau perintahnya disesuaikan pakai bahasa pemiliknya, Bailey pun langsung mengatur ulang robot itu supaya bisa dikendalikan dengan bahasa Inggris. Setelah itu Charlie pun mencoba kembali memberikan perintah suara kepada Noisy Boy dan ternyata berhasil. Selesai mengupgrade robot barunya, Charlie pun langsung mau OTW ke arena pertandingan robot buat ngeliat seberapa canggih robot barunya itu. Tapi pas mau pergi, Max langsung mencegatnya karena ia pengen ikut pergi juga. Karena Max mengancam mau membuang kunci mobilnya ke selokan, Charlie pun akhirnya terpaksa membawa serta Max ikut pergi bersamanya. Sesampainya di tempat pertandingan, Max kelihatan antusias banget karena ia bisa melihat banyak sekali robot canggih dan keren lainnya. Di sana Charlie bertemu sama kenalannya yang bernama Finn, di mana ia bertugas mengatur taruhan dalam pertandingan robot itu. Pas Finn ngelihat Charlie bawa Noisy Boy yang terkenal itu pun, ia pun langsung nawarin Charlie buat mengikuti pertandingan bawah tanah ini. Fight till the death. Karena merasa pede sama kemampuan Noisy Boy, Charlie pun malah bilang kalau ia mau melawan robot terkuat di sana, yaitu robot Midas, supaya bisa dapat uang taruhan sebesar $50.000. Tapi Max kurang setuju dan nyaranin supaya Charlie ikut pertandingan yang kecil-kecil aja dulu, karena Noisy Boy masih belum terlatih untuk mengikuti pertandingan besar dan juga pertandingan underground seperti ini. Sayangnya sarannya Max nggak digubris sama sekali sama si Charlie. Undercard fight, make a little cash and get the hell out of here. Dan setelah itu, Finn yang bertugas menjadi pembawa acara pun ngenalin kedua robot yang akan bertanding malam hari ini.
Selama pertandingan berlangsung awalnya, Charlie berhasil membawa Noisy Boy lebih unggul melawan Midas dengan keterampilan memukulnya. Sialnya pas Midas melakukan serangan balik, Charlie malah kehilangan Kontrol. Sialnya pas Midas melakukan serangan balik, Charlie malah kehilangan kontrolnya pada Noisy Boy sehingga robot itu jadi gak bisa ngikutin arahan sesuai perintahnya. Pada akhirnya Midas pun menggunakan kesempatan itu untuk langsung menyerang habis-habisan si Noisy Boy ini. Karena semakin terpojok, Noisy Boy pun gak bisa menghindari serangan bertubi-tubi dari Midas. Dan gak cuma bikin tangannya putus, tapi Midas juga memukul kepala Noisy sampai kepalanya melayang. Pada akhirnya mereka pun harus pulang dengan tangan kosong tanpa membawa sepeser cuan sama sekali. Di luar gedung, Max langsung menegur Charlie karena gak becus mengendalikan robotnya itu. Tapi Max malah marahin balik anaknya itu karena gak suka dinasehatin sama bocil. Was a great robot back in the league, back in the day, but look around Did you. you just throw away? Sepulangnya dari pertandingan, Charlie membawa Max ke tempat barang rongsokan secara diam-diam buat ngambil beberapa suku cadang untuk memperbaiki robotnya tersebut. Tapi karena masih kesel sama putranya, Charlie cuma nyuruh Max supaya jangan ngoceh dan mengambil barang-barang apa aja yang bisa dipakai buat dijadikan suku cadang robotnya. Pas Max lagi nyari-nyari barang di tempat sampah itu, tiba-tiba saja ia malah terjatuh ke bawah tebing. Dan syukurnya Max masih bisa selamat karena bajunya gak sengaja nyangkut di tangan sebuah robot rongsokan. Di sisi lain, Charlie langsung bergegas turun untuk menolong putranya itu. Karena merasa kalau robot rongsokan itu sudah nyelamatin nyawanya, Max berniat untuk membawa robot rongsokan itu. Sayangnya Charlie menolak untuk membantunya dan langsung cabut dari sana. Meski begitu, Max tetap menggali tanah selama semalam sendirian demi membawa pulang robot yang sudah menyelamatkannya tersebut. Esok paginya Charlie kaget pas melihat putranya beneran berhasil jadi tukang gali kubur semalaman dan membawa pulang robot rongsokannya itu. Sesampainya di tempat Bailey, Charlie meminta Bailey untuk membantunya memperbaiki robot-robotnya yang rusak. Tapi Bailey nggak menyanggupi karena ia sudah lelah memperbaiki robot-robot rongsokan miliknya Charlie yang sampai sekarang nggak pernah menghasilkan sepeser pun uang itu. Out of the ring and the whole ugly spiral down and I'm tired. I'm just trying not to let it die. That's my plan. Tapi Charlie masih berusaha untuk membujuk Bailey untuk ngecek robot yang dibawa sama Max. Pada akhirnya Bailey pun luluh dan mau memeriksanya. Dan gak lama setelah itu Max pun datang dan bilang kalau robot itu adalah miliknya. Karena ialah yang sudah menggali tanah semalaman buat mengeluarkan robot itu. Dan pas Bailey menekal tombol powernya, robot itu pun bisa bergerak kembali dengan sendirinya. Robot itu melihat ke arah Max dan malah ngikutin setiap gerak-geriknya Max. Bailey bilang kayaknya robot itu punya jurus meniru gerakan apapun yang jarang ada di robot lainnya. Karena robot itu milik Max, Bailey pun memberikan remote kontrolnya kepada Max. Bailey pun ngejelasin ke Max kalau cara pakainya mirip kayak kita lagi main PS. Setelah itu Max mandiin robotnya biar bersih dan kelihatan seperti baru lagi. Selagi bersihin robotnya, akhirnya Max tahu kalau robot itu bernama Atom. Selesai mandiin Atom, Max nanya ke Charlie apakah si Atom ini bisa mengikuti sebuah pertandingan. Sayangnya Charlie bilang kalau model robot seperti Atom itu cuma dipakai buat jadiin samsak doang untuk latihan robot-robot petarung. Intinya masih robot Atom bisa menahan pukulan tapi gak bisa digunakan untuk menyerang lawannya. Meski begitu, Max gak menyerah dan bakal melakukan apa saja supaya Atom bisa ikut pertandingan suatu hari nanti. Malamnya pas semua orang lagi bobo, Max malah ngajakin si Atom buat jogging tengah malam.
Di situ Max pun terlihat sangat bersenang-senang sekali bersama Atom yang sudah dianggap seperti sohibnya sendiri. Saat itu Max juga berjanji kalau ia akan selalu berada di sisi Atom dan menjaganya dengan sangat baik. Can you understand me? Worry. Your secret's safe with me. Keesokan harinya Max pun menghampiri Bailey yang lagi asyik minum kopi Torabika. Pas itu Max nanya, dulu ayahnya itu seperti apa? Bailey pun langsung bercerita kalau sebelum mengurus robot, Charlie ini sebelumnya adalah seorang petinju profesional yang pernah dilatih sama ayahnya Bailey. Charlie ini dikenal sebagai petinju yang kuat, anti menyerah dan gak pernah takut sama siapapun. Saking kuatnya Charlie bahkan pernah menghadapi sang juara tinju dunia. Charlie was floating inches off the canvas that night. Pas lagi asik-asiknya cerita, Charlie datang dan bilang kalau ia terus mengalami kekalahan setelah itu, hingga akhirnya ia pun menyerah pada karirnya sebagai petinju profesional. Selesai bercerita, Charlie pun berpamitan sama Bailey dan meminta Max untuk siap-siap karena mereka akan pergi ke Salatiga. Salahku jadi orang ketiga. Iya. Salah. Dia akan pergi ke sebuah arena buat mencari orang yang mau diajak kerjasama dan juga dapetin uang untuk merakit robot baru. See if I can get a partner or raise some money to get a new bot. That's what I wanted. Okay. Setelah berpamitan, Charlie dan Max pun mulai perjalanan panjang mereka. Kali ini Charlie membawa Max ke sebuah tempat kejuaraan tinju robot, di mana katanya ada robot juara dunia bernama Zeus yang sering bertanding di tempat itu. Pas mereka masuk ke dalam gedung, para reporter terlihat langsung berlarian menyerbu beberapa orang yang baru aja keluar dari arena pertandingan. Ternyata mereka adalah tim dari robot Zeus, sang juara dunia itu. Para reporter pun mewawancarai seseorang cewek yang manisnya sampai bikin diabetes yang bernama Farah Lemkova. The man behind Zeus belongs to the great Takumashi. Pas reporter nanya apa rahasia di balik kesuksesan Zeus, Farah cuma bilang kalau itu semua berkat ide cemerlang dari si penciptanya sendiri, yaitu tak ada logika, bukan maksudnya Takmashido. Dan saat namanya disebut, Takmashido pun langsung dikerumuni oleh para reporter. Melihat Takmashido yang menjawab semua pertanyaan dari reporter dengan penuh percaya diri, bikin Max semakin kagum padanya. Apalagi ia juga sempat melihat kegagahan robot Zeus dari dekat. Kids. Di sisi lain, Charlie menemui Finn dan mau minjem duit buat merakit robot barunya. Sayangnya Finn enggan membantunya karena ia tahu kalau Charlie ini gak bisa dipegang omongannya kalau soal ditagih hutangnya itu. Know you, man. And as much as I like you, dude. Setelah itu Charlie nungguin Max yang ternyata baru selesai melihat pertandingan di dalam arena. Pas keluar, Max langsung cerita dengan antusias tentang kehebatan bertarungnya Zeus pada Charlie. Tapi karena Charlie masih pusing buat nyari duit di mana lagi, ia malah berdebat sama putranya soal Atom. And if you just get it to fight, Tomorrow afternoon, you get your fight. Keesokan harinya pas melihat Max semangat banget melatih Atom, akhirnya Charlie mutusin ngasih kesempatan buat Atom menunjukkan kemampuan bertarungnya. Ia lalu mengajak Max beserta Atom pergi ke sebuah arena pertandingan ala jalanan. Di sana mereka bertemu dengan seorang cowok yang model rambutnya mirip Andika Pratama di Punk in Love. Cowok itu bernama Kingpin. Tanpa banyak cincong, Max langsung pasang taruhan sebesar $500 untuk 2 ronde melawan robot tinjunya Kingpin. for 2 rounds. Son, he ain't gonna survive 1 round. He dies in there, which he will, Junior. Karena merasa diejek sama bocil, Kingpin pun gak mau kalah dan naikin taruhannya jadi $1.000 kalau Atom bisa bertahan dalam 1 ronde aja. Kingpin pun juga menambahkan kalau Atom kalah, ia bakal mengambil setiap serpihan dari badannya Atom. Tanpa pikir panjang, Max pun setuju dengan taruhannya itu dan mulai memasuki arena pertandingan. Sedangkan si bapak malah terlihat panik. Kebalik, yang tadinya si anak yang panik, bapaknya ini, giliran sekarang anaknya yang kayak bapaknya anjir. Sebelum pertandingan dimulai, Charlie mau mencegah Max yang ingin mengendalikan Atom sendirian karena Max belum pernah bertarung sebelumnya. Tapi tekad Max untuk bertarung bersama robotnya itu udah bulat, hingga akhirnya Charlie pun mempercayakan sepenuhnya kepada anaknya itu.
Setelah bel berbunyi, pertandingan pun segera dimulai. Dan selama pertandingan, Charlie terus memberi saran kepada Max. Sayangnya ocehan Charlie yang kayak emak-emak marahin anaknya yang ngilangin Tupperware malah bikin konsentrasi Max jadi makin buyar. Robotnya Kingpin terus memimpin jalannya pertandingan. Beberapa kali Atom menerima pukulan bertubi-tubi dari lawannya itu. Dan pas melihat ronde pertama akan segera berakhir, Charlie minta Max buat menyerahkan remote kontrolnya kepadanya untuk membantu putranya itu. Tapi Max menolak dan tetap gigih mau menyelesaikannya sendiri. Karena terus terpojok, Atom pun mulai tumbang hingga terjatuh. Saat itu juga Max langsung menghampiri Atom dan ngasih semangat supaya Atom bisa kembali bangkit sebelum ronde pertama selesai. Dan berkat usaha Max itu, Atom pun dengan ajaibnya berhasil bangkit lagi di saat-saat terakhir. Karena belum puas sama hasil pertandingannya, Kingpin pun nawarin taruhan lainnya, di mana ia bersedia membayar 2 kali lipat kalau Atom menang di ronde kedua. Charlie pun mau menolak tawaran itu karena melihat kondisi Atom yang udah kritis, tapi Max sudah keburu menerima taruhan itu duluan, dan pada akhirnya pertandingan pun kembali dilanjutkan. Berbeda dengan ronde pertama, kali ini persiapan Max jauh lebih matang dari sebelumnya. Ia pun jadi mulai terbiasa mengendalikan Atom sampai ia bisa ngalahin lawannya itu dengan sekali pukulan. Besoknya Max kembali berlatih bersama Atom. Sembari berlatih, mereka pun menikmati momen kebersamaan mereka dengan berjoget-joget bersama. Melihat keakraban sang anak dengan sang robot bikin Charlie tersenyum bahagia. Seperti kata pepatah, buah nggak jauh jatuh dari buah yang baru jatuh. Dan Max ini ternyata jago juga kalau soal rakit-merakit robot. Max ternyata sudah memodifikasi pengendali suara milik Noisy Boy sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan si Atom. Melihat kejeniusan anaknya, Charlie pun jadi semakin bangga. Ia juga bilang kalau Max harus joget bareng sama Atom pas pertandingan karena bakalan keren banget kalau ada robot yang joget sama seorang bocil. Max mau aja melakukan hal itu asalkan Charlie juga bersedia melatih Atom dengan jurus-jurus tinjunya waktu dia masih jadi petinju. Melihat kesungguhan Max, Charlie pun setuju untuk membantunya. Besoknya Charlie pun menepati janjinya untuk mengajari Atom cara bertarung. Di sisi lain, Max juga menepati janjinya untuk berjoget bersama Atom setiap mau pertandingan. Dan sesuai dugaan, para penonton pun jadi semakin tertarik dengan tim mereka. Atom juga beberapa kali ikut pertandingan robot tinju bawah tanah dan berhasil memenangkannya. Dan semenjak itulah Atom jadi idola mereka dan makin sering diundang buat mengikuti turnamen-turnamen robot tinju bergengsi lainnya. Dan dari menangin pertandingan-pertandingan itu, mereka pun jadi semakin banyak menghasilkan uang. Bahkan Charlie juga bisa melunasi semua hutangnya kepada Bailey. Gak cuma itu aja, kepopuleran Atom dan Max sebagai robot petinju pun juga semakin mendapat perhatian oleh banyak publik. Saking populernya Charlie dan Max sampai diundang untuk ikut kejuaraan robot tinju dunia paling bergengsi. Mendengar tawaran itu, Charlie pun langsung senang bukan main karena bisa bertarung di kompetisi dunia seperti itu, dan itu adalah salah satu impiannya. Untuk persiapan bertarung, Charlie dan Max pun terus memodifikasi dan melatih Atom supaya kondisinya bisa selalu prima. And we're just gonna freak it out. You got it? Yeah, I got it.
Gak lama kemudian ada seorang bapak botak datang. Ia bilang kalau Charlie dan Max diundang untuk ketemu sama Farah Lemkova. Tanpa basa-basi mereka pun langsung oke-oke aja ketemu sang pemilik juara dunia itu. Come to the champ suite. Sure. Di ruangan Farah, Charlie dan Max diajakin ngobrol. Dan Farah katanya berniat untuk membeli Atom untuk dijadikan teman latihannya Zeus. Farah bahkan bersedia merogoh kocek sebesar $200.000 untuk membeli Atom. Saat itu Charlie langsung setuju karena dia ngiler lihat duit. Tapi berbeda halnya sama Max yang malah menolak dengan keras. Not now, not ever. Listen. Charlie terus membujuk Max supaya mau menerima tawaran itu karena bisa dapat di mana lagi uang sebesar itu. Lagi pula Atom memang sejak awal hanyalah robot latihan aja dan bukan dilatih untuk bertarung. Tapi sama keras kepalanya dengan sang ayah, Max gak akan pernah memberikan Atom kepada siapapun. Setelah perdebatan usai, Charlie dan Max pun kembali masuk ke arena pertandingan. Dan di pertandingan hari ini mereka bakal melawan robot kembar siam yaitu Twin Cities. Dan pas giliran tim mereka keluar, Max dan Atom pun langsung menunjukkan atraksi joget mereka ke para penonton. Berbeda dengan mereka yang cuma pakai alat pengendali seadanya, lawannya justru pakai peralatan super canggih buat ngendaliin robotnya dengan mengawasi sistem serta melihat perkembangan pertandingan. Meski begitu, Charlie terus ngasih motivasi kepada Max supaya jangan takut karena moto mereka adalah bertarung cerdas, sabar, dan juga berdoa. All right, now this bottle's tough to put down. Adam can do it. We fight smart. We be patient. Selama pertandingan, Max heran kenapa Charlie malah terus menerima pukulan bertubi-tubi dari lawannya. Saking frustasinya, Max terus ngomel-ngomel ke bapaknya karena Atom udah dalam kondisi tersudut, tapi masih aja nggak bisa membalikkan keadaan. Saat itu Charlie bilang kalau ia harus mencari titik kelemahannya dulu karena lawannya itu punya 2 kepala yang membuat jangkauannya lebih luas buat menyerang. Pas hampir aja Atom nggak sanggup lagi buat bertahan, Charlie berhasil menemukan titik kelemahan lawannya tepat waktu, yaitu ada di bahu kanannya. Pas udah dapat kesempatan, Charlie pun langsung melakukan serangan balik bertubi-tubi. Backstep. Lead left. Left, right, left. Dan setelah lawannya itu tumbang, pertandingan pun segera berakhir dan Atom berhasil menjadi juara turnamen dunia ini. Selesai pertandingan, Max langsung masuk ke dalam ring dan mengambil alih mikrofon dari pembawa acara. Max pun langsung mengumumkan kepada dunia kalau ia sekarang mau menantang Zeus untuk duel 1 lawan 1 dengan Atom. Mendengar itu, para penonton pun langsung bersorak gembira dan bahkan banyak yang mendukung Atom untuk menang. Buset nih, bocil-bocil cabai rawit anjir. Pinter banget provokasi orang, udah kayak buzzer, anjay. Pas mau pulang, apesnya Charlie malah ketemu sama si Ricky yang udah mencarinya buat nagih utangnya kemarin. Charlie bilang ia bakalan melunasi utangnya karena sekarang ia sudah punya uang, asalkan Ricky dan kedua anak buahnya itu nggak buat masalah sama anaknya. Sayangnya Ricky nggak mau menyelesaikan urusan mereka secara damai gitu aja. Ia malah langsung menyuruh anak buahnya itu untuk menghajar Max dan juga Charlie. Keesokan harinya, Charlie membawa Max buat diserahkan lagi ke Debra dan juga Marvin karena ia sudah janji bakalan ngembaliin hak asuh atas Max sepenuhnya kepada Debra. Mengetahui itu, Max langsung tantrum dan gak mau ikut bibinya pulang karena udah sehati dan sebesti sama bapaknya itu. Meski Max terus memohon-mohon, tapi Charlie berkata kalau ini adalah yang terbaik untuk si Max karena ia gak mau Max terkena masalah gara-gara dirinya.
Setelah itu Marvin ngasih sebagian lagi uang kesepakatan mereka, tapi kali ini Charlie enggan menerimanya karena baginya sekarang Max lah harta karun yang paling berharga untuknya, melebihi uang seberapapun di dunia ini. Charlie pun langsung menyusul Max yang lagi beresin barang-barangnya dengan wajah yang sangat tantrum. Charlie mencoba untuk membujuk Max supaya putranya itu bisa menerima keputusannya, tapi Max masih sangat ngambek dan jadi mogok ngomong sama bapaknya. Saking frustasinya dikacangin sama anaknya, Charlie nanya apa yang Max inginkan darinya. Dan saat itu juga Max bilang kalau ia cuma mau Charlie memperjuangkannya. Anjay. What do you want from me? I want you to fight for me. Setelah berpisah dengan Max, Charlie pun pulang ke rumahnya Bailey. Charlie pun curhat soal Max di mana ia merasa gagal menjadi ayah yang baik bagi Max. Tapi Bailey bilang kalau gak ada kata terlambat buat Charlie untuk memulai lembaran baru bersama putranya. Ia juga tahu kalau Charlie sebenarnya sangat menyayangi Max lebih dari apapun. Atas saran dari Bailey, Charlie pun mutusin buat menjemput putranya kembali. Go get him, Charlie. Sesampainya di rumah Debra, Charlie pun bertemu lagi dengan Max. Ia pun minta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu karena gak bisa menjadi sosok ayah yang dibutuhkan Max selama ini. Makanya Charlie minta izin sama Debra agar dikasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan sang putra. Pasalnya Charlie mau ngajakin Max ikut dalam pertandingan Atom melawan Zeus nanti malam. Bahkan ia juga turut serta membawa Atom mengunjungi Max. Pas ngelihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah keponakannya itu, Debra pun akhirnya mengizinkan Charlie untuk pergi bersama si Max. Di arena turnamen, ribuan penonton sudah memenuhi gedung pertandingan untuk melihat pertandingan paling fenomenal antara Atom si robot rongsokan melawan Zeus, robot paling canggih di dunia ini. Para penonton pun kelihatan antusias banget karena jarang-jarang mereka bisa melihat robot biasa yang berani menantang robot petinju terhebat sepanjang masa itu. Saking meriahnya, Bailey, Debra, dan Marvin pun juga datang buat menyemangati Atom. Tapi mereka juga sama-sama berharap kalau Atom bisa memenangkan kejuaraan malam ini. Pas tim Charlie memasuki gedung, para awak media pun sudah datang dari tadi buat meliput mereka. Mereka berjalan dengan penuh percaya diri tanpa khawatir menang ataupun kalah. Di luar gedung, Finn lagi ngumpulin uang taruhan pertandingan Atom dan Zeus. Saat itu Ricky datang dan bertaruh $100.000 kalau Atom bakal gagal melaju ke babak kedua. Dengan sombongnya, Ricky bilang kalau ia sampai kalah taruhan, Finn boleh langsung tagih uang taruhannya saat itu juga. Dengan senang hati, Finn pun menerima taruhannya itu. Kembali lagi ke arena pertandingan. Kali ini Pak MC langsung menyambut kehadiran sang juara dunia bertahan, yaitu si Zeus, si raja penguasa para robot. Setelah ngenalin para kandidat petarung, Pak MC langsung menginfokan juga kalau pertandingan malam ini bakal berlangsung selama 5 ronde ke depan. Setelah diberi aba-aba, pertandingan pun akhirnya dimulai. Baru aja pemanasan, Zeus udah berhasil menumbangkan Atom beberapa kali. Balik lagi ke pertandingan, Atom berkali-kali kena serangan bertubi-tubi dari Zeus yang gak kasih ampun sama sekali. Tapi untungnya ada Max yang selalu ngasih semangat supaya Atom terus bangkit dan bangkit lagi. Demolishing inside Suicide Corner. Adam is down for the third and possibly final. Kali ini Charlie nggak tinggal diam, ia langsung mengarahkan Atom buat menyerang balik dengan melancarkan pukulan ala tinjunya itu.
Meski begitu, Zeus gak mau kalah dan kembali menyerang Atom secara membabi buta hingga Atom kembali tersudutkan. Karena udah gak ada waktu lagi, Atom pun harus bisa bertahan dari serangan Zeus sampai babak pertama berakhir. Dan berkat pantang menyerahnya itu, Atom pun akhirnya selamat dan maju ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Ricky yang kalah taruhan mau kabur, tapi untungnya Finn berhasil mencegatnya terlebih dulu. Mampus. Selama waktu istirahat, Charlie dan Max pun ngecek kondisi Atom dan memperbaiki bagian-bagian tubuhnya yang rusak. Hingga kedua petarung pun siap, babak kedua pun segera dimulai. Pertarungan sengit antara Atom dan Zeus pun semakin memanas. Gak ada satu pun dari mereka yang menyerah untuk bertarung sampai di babak-babak selanjutnya. Dan di babak keempat, Zeus yang kayaknya udah gak sabaran mau segera mengakhiri pertandingan pun mulai mengerahkan segala kekuatannya untuk menyerang si Atom. Si Zeus terus-terusan mukulin Atom tanpa ampun kayak lagi gebukin kasur kapuk yang gak pernah dicuci bertahun-tahun. Saking brutalnya, Max aja sampai meneriaki Charlie buat menolong Atom. Tapi Charlie bilang kalau pengendali suaranya ternyata udah gak berfungsi dengan baik. Max lalu ngusulin supaya Charlie mengarahkan Atom pakai gerakannya aja, karena Atom punya fungsi bisa menirukan gerakan apapun yang telah dilihatnya. Disabling the voice recognition. So what? He can't hear me. I can't. Yes, you can. Dan akhirnya setelah dibujuk sama Max, Charlie pun akhirnya setuju dengan idenya itu. Ia lalu mencoba bicara dari hati ke hati sama si Atom supaya mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk mengalahkan Zeus. Watch me. Sesuai usulnya Max, Charlie pun mulai melakukan aksi tinjunya yang langsung ditiru sama si Atom. Wait a second, Earth. Are you seeing this? Well, I tell you what, it doesn't seem to be much help because Adam is... Di tengah pertandingan, Max keheranan kenapa Charlie nggak berusaha menyerang Zeus dan malah terus-terusan dalam kondisi bertahan. Dan Charlie cuma bilang kalau ini belum saatnya untuk melancarkan serangan. Dan ternyata tujuan Charlie melakukan itu karena ia sengaja mau bikin Zeus kehabisan baterainya secara perlahan-lahan supaya nggak bisa menyerang lagi. Jadi strategi ini adalah strategi jitu miliknya saat ia masih berada di ring tinju. Hingga saat yang ditunggu-tunggu pun tiba dan Charlie langsung nunjukin kemampuan tinjunya itu dengan sangat brutal. Personally, as Zeus hammers down furiously. Do something! Not yet. Longer, fight back! Not yet. Now. desperately to stay on his feet, but Kenten is running. Melihat betapa pantang menyerahnya Charlie untuk terus berjuang bersama Atom membuat Max menangis terharu. Dan di sisi lain, Bailey pun juga tersenyum bahagia karena bisa melihat Charlie bertarung kembali dengan penuh semangat. Sampai pada akhirnya Atom berhasil menumbangkan Zeus dengan pukulan mautnya. Dan untuk pertama kalinya sang juara dunia ini tumbang oleh robot dari rongsokan. Sayangnya Zeus bisa bangkit lagi dan sebelum Atom sempat melancarkan serangan terakhirnya, bel pertandingan berakhir pun dibunyikan dan pertandingan pun selesai. Huge uppercut by Adam. Karena hasilnya seri, keputusan final pun diserahkan oleh para juri. Dan dari penilaian juri, pemenangnya pun jatuh kepada Zeus dengan perbandingan skor yang sangat-sangat tipis. Pas diwawancari reporter, Farah masih bisa-bisanya berlagak sombong dengan bilang kalau Zeus tetap robot yang gak terkalahkan, yang bikin ia malah disorakin sama penonton. Sementara Takmashido cuma no comment aja dan langsung cabut saking malunya dikalahin sama robot rongsokan. Still undefeated. And calling your bot the People's Champion. Sounds pretty good to me. Yeah!
Meski Charlie dan timnya kalah, tapi mereka nggak merasa sedih dan malah bangga sama pencapaian yang udah diraih oleh Atom selama ini. Karena bagi mereka, Atom tetaplah sang juara sejati. Dan filmnya pun tamat. Akhirnya filmnya sangat-sangat keren. Dari kalau kalian tahu sebenarnya film ini tuh salah satu film favorit Emon. Karena film ini tuh penuh dengan penuh dengan robot, besi, dan juga hal-hal yang sangat emosional. Film ini tuh sebenarnya deep banget, apalagi hubungan antara ayah dan anak, dan juga hubungan persahabatan antara bocil dan robot yang ajaib itu. Apalagi melihat ikatan batin antara manusia dan robot yang ternyata juga bisa bikin baper abis. Dari film ini kita belajar kalau menjadi pemenang sejati bukan cuma soal seberapa kuat atau hebatnya aja kamu, tapi yang penting adalah di saat menghadapi hambatan, mereka akan melihatnya sebagai peluang untuk terus tumbuh dan belajar dari kegagalan. Anjay. Nah, tips dari Cahyo nih, kalau kamu mau bikin robot ala-ala jangan pakai panci gosongnya emak ya kalau nggak mau dijewer. Betul. Pantesan kuping lu 3 ya. Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur. Cahyo ubur-ubur. See you next time dan dadah.